Dan barang siapa yang menuntut ilmu tasawuf tapi kadang menuntut ilmu fikih, maka dia bisa menjadi orang yang zindik atau orang yang murtad. Nah, jadi kedua-dua ilmu itulah yang mendasari keadaan-keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tara liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidak melihat bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan dengan pengetahuan yang dia ketahui, warasahullah, Allah akan memberikan dia ilma malam ya'lam, ilmu yang dia belum mengetahui. Orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan beri tambahan ilmu yang dia belum tahu. Dia mengetahui sembahyang duha bagus, dia lakukan. Dia mengetahui sembahyang witir bagus, dia amalkan. Dia mengetahui sedekah itu bagus, dia lakukan. Dia mengetahui ini perbuatan haram, dia tinggalkan. Nah, mengamalkan dengan yang dia ketahui, maka Allah akan memberi dia ilmu yang belum dia ketahui. Wa alamatu dzalik, alamat yang demikian, orang yang mendapatkan ilmu yang belum dia ketahui itu, fahmu tazayyudil ilmi bil isbaq wa mazidul ilmi bil iqtida. Pemahaman bertambahnya ilmu itu dengan mengasihi, menyayangi, dan tambahan ilmu itu dengan mengikut. Fakullama mazdada ilma, bila mana bertambah ilmu seseorang, izdada khaufa, maka dia akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama mazdada amala, bila mana bertambah amal ibadahnya, izdada tawadu'a, maka bertambah pula tawadu'nya orang tersebut. Nah, di bawah nomor 2, wa ma asdaqa ma nukila anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, sungguh benar yang dinukil dari Imam Syafi'i, beliau berkata, ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfuhu, fala alimun illa minallahi khaifu, wa aminu makrillahi billahi jahilun, wa khaifu makrillahi billahi arifu. Imam Syafi'i berkata, atas kadar ilmu seseorang, besarnya takut kepada Allah. Makin besar ilmunya, makin banyak, makin besar takut kepada Allah. Tidak ada orang yang alim itu melainkan takut daripada Allah. Orang yang merasakan aman daripada tipu daya Allah, maka dialah orang yang jahil dengan Allah. Wa aminu makrillah, orang yang merasa aman akan tipu daya Allah, billahi jahilun, dengan Allah dia jahil. Arti merasa aman dengan tipu daya Allah itu, orang yang selalu dapat kenikmatan dari Allah, dapat kenikmatan, dapat berbagai macam kesenangan, dia menganggap itu suatu keberuntungan. Nah, dia menganggap itu merupakan suatu keberkahan tanpa diiringi dengan kewaspadaan bahwa ini adalah ujian Allah. Itu orang yang aman. Nah, itu orang yang jahil dengan Allah. Sebab setiap Allah memberikan satu nikmat kepada kita, itu di dalamnya ada ujian. Dalamnya ada ujian, ada tanggung jawab yang akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat di hadapan Allah. Bakhaifu makrillah, orang yang takut perdaya Allah, billahi arifu, itulah orang yang kenal dengan Allah. Dokter dan farmasi dengan berani berbohong kepada anda setiap hari. Assalamualaikum.
wal aslul ladzi sabatu bihi fi tariqihim, bermula pondasi yang mereka tetap dengannya, pondasi itu pada jalan mereka, iltizamul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bis sidqi wa taqdimul ilmi ala huzuzin nufus wal istighna'u billah an jami'i khalqih. Nah, itulah pondasi pijakan yang tetap dengannya mereka itu orang ma'rifat pada jalan mereka, yaitu melazimi amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Nah, di bawah dijelaskan maksudnya amar ma'ruf nahi munkar yang benar itu, annaka iza amarta bil ma'ruf i'tamarta bih wa iza nahaita 'anil munkar intahaita anhu. Bila engkau menyuruh kebaikan, maka engkau melakukan dengannya. Bila engkau mencegah kemunkaran, maka engkau berjauh daripadanya. Itulah orang yang amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Nah, yang kedua, pondasi mereka mendahulukan ilmu atas bagian-bagian nafsu. Mendahulukan ilmu atas kepentingan-kepentingan nafsu. Karena nafsu itu selalu berlainan kepentingannya dengan ilmu. Nafsu hendak ke ini, petunjuk ilmu jangan. Nafsu hendak ke hulu, petunjuk ilmu kita ke hilir. Nah, mereka itu mendahulukan mendahulukan ilmu atas kepentingan nafsu. Jikalau ada kehendak, mereka menilai dahulu ilmu. Apakah kehendak ini dibenarkan oleh ilmu atau kada. Bila kehendak itu dibenarkan ilmu, mereka maju. Bila kehendak itu kada dibenarkan ilmunya, mereka mundur. Nah, itu artinya mendahulukan ilmu. Yang ketiga, pijakan mereka itu adalah terkaya dengan Allah daripada sekalian makhluknya. Nah, dia sudah merasa cukup mempunyai Allah. Dia sudah merasa kaya mempunyai Tuhannya Allah. Dia sudah merasa bahagia dengan Tuhannya Allah. Dia sudah merasa tenang dengan Tuhannya Allah tanpa memerlukan orang lain. Nah, tanpa memerlukan orang lain. Artinya mereka mencari kelapangan, mereka mencari kebahagiaan, mereka mencari kesenangan itu dengan Allah, bukan dengan makhluknya.